Para penambang ini terkubur ratusan meter di dalam tanah. Film diawali dengan diperlihatkan ada pesta kecil-kecilan yang diadakan para penambang dalam rangka merayakan 45 tahunnya Gomez, yaitu salah satu senior yang bekerja di tambang. Jadi besoknya itu adalah hari terakhir Gomez bekerja. Mereka sudah menganggap saudara satu sama lain. Singkat cerita, keesokan harinya 33 penambang pergi bekerja menuju tambang dan mereka masuk ke dalam sana. Di antara mereka ada penambang baru yang bernama Thomas. Sekarang adalah hari pertama kalinya dia bekerja di pertambangan dan dia tampak gugup. Pintu yang mereka masuki sekarang adalah satu-satunya pintu jalan keluar masuk di tambang. Tambang tersebut sudah berpuluh-puluh tahun digali, jadi memang tambang itu berusia sudah sangat tua. Setelah 1 jam perjalanan menuju tambang, mereka sampai di kedalaman 520 meter yang sudah sangat jauh dari atas. Lalu mereka pun langsung mulai menggali. Salah satu di antara mereka melihat retakan besar di sana dan membuat si penambang itu ketakutan. Tak terduga gempa besar terjadi yang membuat mereka berlarian menaiki mobil. Lalu mereka pergi menuju ke bawah lagi, ke tempat penampungan, bukan ke atas. Karena mereka yakin jalan menuju ke atas sudah tertutupi reruntuhan. Pada akhirnya, gunung yang telah digali berpuluh-puluh tahun itu telah runtuh. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, walaupun sebagian dari mereka ada yang terluka. Setelah sampai di penampungan, salah seorang dari mereka melihat sesuatu. Dia adalah Mario. Mario melihat batu besar yang menghalangi jalan keluar satu-satunya dari sana. Kabar runtuhnya tambang tersebut telah diketahui oleh keluarga para penambang. Maka dari itu, semua keluarga mereka khawatir dengan nasib para penambang yang terjebak jauh di dalam tanah. Di bawah, mereka menemukan jalan keluar terakhir, yang mana mereka harus menaiki tangga yang menuju ke atas. Tetapi itu sangatlah berbahaya untuk mereka, karena gunung itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Mario bertekad kalau dia tidak mencobanya, maka mereka benar-benar akan terkubur hidup-hidup. Di sisi lain, para keluarga sudah berada di lokasi tambang dan berharap para penambang di bawah dalam keadaan selamat. Salah seorang dari mereka yang bernama Maria terus bertanya di manakah tim penyelamat berada dan menyuruh keluarga yang lain agar tetap bertahan di sana untuk meminta pertanggungjawaban. Berita itu sudah sampai ke presiden. Seorang menteri pertambangan muda meyakinkan presiden bahwa pemerintah harus ikut andil dalam penyelamatan para penambang yang terjebak di dalam tambang, meskipun tambang tersebut dikelola oleh pihak swasta. Menteri muda itu merasa bertanggung jawab, apalagi di dalamnya ada 33 penambang yang terjebak, walaupun belum diketahui keadaan mereka hidup atau mati. Mereka yang berada di bawah terus mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di atas. Namun sayang, semua komunikasi telah terputus karena gempa. Terlihat masih ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang menuju ke atas yang sedang dinaiki oleh Mario. Mario terus menaiki tangga itu satu persatu, sampai dia tidak menemukan lagi ada anak tangga yang menyambung ke atas. Hal itu membuat Mario tidak bisa melanjutkan usahanya untuk menyelamatkan diri. Sekarang dia sudah sangat pasrah. Tak lama terasa kembali gempa susulan yang mengakibatkan jalan satu-satunya itu tertutup reruntuhan. Sekarang mereka benar-benar terjebak di sana, bertahan hidup 500 meter lebih di dalam tanah. Keesokan harinya, Menteri Pertambangan Muda itu datang ke lokasi. Terlihat banyak juga wartawan yang akan meliput berita di sana. Bahkan berita kecelakaan tambang tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia. Maria meminta kepada sang menteri untuk melakukan segala cara agar menyelamatkan para penambang yang terjebak di bawah. Maria yakin bahwa mereka semuanya masih hidup. Lalu menteri muda itu menemui pihak perusahaan tambang. Namun sayangnya pihak perusahaan tambang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena hal itu memerlukan uang yang tidak sedikit dan kemungkinan mereka selamat juga sangat kecil. Di luar, para keluarga penambang semuanya marah karena tidak terlihat ada upaya sedikit pun untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak. Sementara di bawah, para penambang malah ribut karena saling berebut makanan yang ada di dalam penampungan. Akan tetapi dengan sigap Mario memimpin mereka untuk membagikan makanan yang ada secara adil. Makanan pun dibagikan seadil-adilnya. Karena itu adalah cara mereka bertahan hidup hingga mereka bisa diselamatkan. Di sisi lain, presiden menghubungi kenalannya yang ahli dalam pertambangan untuk membantu menyelamatkan 33 penambang yang terjebak di bawah tanah. Dia bernama Andre. Andre berencana mengebor tanah sebanyak-banyaknya karena kemungkinan besar setiap bor akan meleset ke lokasi penampungan. Rencana itu pun kemungkinannya sangat kecil, tetapi hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Di bawah sana, Mario mulai membagikan susu dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang.
Kini alat-alat bor itu sudah datang. Para keluarga korban pun sangat senang melihatnya. Itu berarti masih ada harapan keluarga mereka yang terjebak bisa diselamatkan. Setelah itu, para penambang di bawah mendengar suara bor yang menjadi harapan mereka. Di atas, sang menteri memberikan fasilitas lengkap untuk para keluarga korban. Semua itu sang menteri lakukan untuk membuat keluarga korban setidaknya berada di tempat yang aman saat menunggu para penambang hingga berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka terjebak di bawah sana dan sekarang stok makanan mereka sudah sangat sedikit. Mario pun membagikan makanan itu sedikit demi sedikit agar semua orang bisa makan. Suatu saat mereka mendengar suara bor yang sangat jelas di atas mereka. Mereka semua senang, merasa akan bisa diselamatkan. Tetapi tampaknya bor tersebut tidak mengarah kepada mereka dan akhirnya suara bor itu semakin menjauh. Andre dan para pekerja bor nampak sudah putus asa karena merasa sangat mustahil untuk menyelamatkan 33 penambang di bawah sana. Para penambang itu pun sudah sangat kelaparan. Mereka pun merasa semuanya sudah berakhir. Singkat cerita, stok makanan mereka hanya tersisa untuk makan sekali lagi. Bahkan Mario mencampurkan makanan itu dengan air agar menjadi banyak. Lalu dia pun membagikan ke teman-temannya. Mereka semua sudah sangat pasrah. Di tengah keputusasaan itu, mereka berhalusinasi sedang memakan makanan yang enak bersama orang-orang yang mereka cintai. Di sisi lain, Andre memutuskan akan menghentikan pengeboran karena sudah sangat mustahil bisa menyelamatkan mereka. Akan tetapi, sang menteri terus meyakinkan Andre agar tidak menyerah karena keluarga mereka sangat berharap keselamatan para penambang itu. Andre tetap bersikukuh bahwa semuanya telah berakhir. Saat malam, para keluarga korban berdoa bersama agar orang yang mereka cintai di bawah sana masih ada harapan untuk mereka peluk kembali. Terlihat wajah mereka begitu cemas, sedih dan sangat penuh harap. Di saat yang sama, Andre melihat hal itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang menteri pun turut serta dalam berdoa bersama itu. Dia mengobrol bersama Maria. Maria bilang manusia memang selalu gagal, seakan-akan tidak pernah belajar dari kesalahan. Di sana tiba-tiba sang menteri mempunyai ide yang sangat ekstrim untuk dilakukan. Bersama Andre, dia mulai membuat strategi. Jadi strateginya mereka akan mengebor ke segala arah yang salah dari awal, dengan arah yang sangat jauh dari tempat di mana para korban diperkirakan berada. Ide itu memang hampir mustahil, tetapi Andre tahu bahwa kemungkinannya akan lebih banyak karena pengeboran itu akan dilakukan menuju batu besar yang menghalangi para korban. Setelah itu, pengeboran pun dimulai. Sekarang adalah hari ke-17. Para penambang terjebak di dalam tanah seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan untuk mereka. Mereka tampak sudah sekarat dan menyiapkan diri mereka masing-masing untuk mati. Begitu juga Mario, perlahan dia memejamkan matanya. Namun tadi sangka, tiba-tiba saja ada air menetes dari atas mengenai wajahnya. Ternyata itu adalah tetesan air dari bor yang berhasil menembus dinding tempat penampungan itu. Lalu Mario pun memanggil teman-temannya dan mereka pun sangat senang karena harapan itu kembali datang. Lalu mereka pun memukul-mukul bor itu dengan besi. Dan sang menteri pun mendengar suara pukulan mereka di batang bor. Untuk lebih meyakinkan lagi, salah seorang penambang mengikat sebuah pesan di mata bor. Lalu pesan itu dibaca sang menteri dan Andre. Juga pesan tersebut dibacakan langsung oleh presiden kepada para keluarga korban yang menunggu bahwa para penambang masih hidup di bawah sana. Kabar itu pun membuat para keluarga sangat bahagia. Bahkan kabar tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia yang terus diberitakan di TV. Sekarang para penambang bisa mendapatkan perlengkapan dari atas untuk bertahan hidup. Bahkan mereka semuanya bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang dikirim dari atas. Akan tetapi mereka belum bisa diselamatkan. Itu membutuhkan bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari bawah. 50 hari berlalu dan mereka pun belum berhasil diselamatkan. Para tim penyelamat masih terus berusaha. Usaha penyelamatan itu sangatlah sulit, bahkan mata bor yang digunakan sering patah karena tidak kuat mengebor batu yang besar. Sebenarnya para petugas di sana sudah hampir putus asa, termasuk sang menteri. Namun keluarga para korban dengan setia masih menanti kabar dari para korban. Dan mereka pun diperbolehkan untuk masuk oleh sang menteri. Ternyata selama ini bor itu terhalang oleh besi penahan di dalam sana, yang mana bor itu tidak bisa menembusnya. Pada akhirnya para penambang mempunyai ide gila untuk mengebom besi tersebut, walaupun itu sangat berbahaya. Tetapi itu adalah satu-satunya cara agar bor bisa ditembus ke dalam penampungan. Singkat cerita, para penambang mengebom besi tersebut dan seketika hancur. Lalu akhirnya bor itu pun berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam tanah untuk mengeluarkan para korban satu persatu.
Pada akhirnya, ke-33 penambang itu bisa diselamatkan satu persatu. Di hari ke-69, setelah mereka berada di atas, mereka memeluk keluarga mereka dengan bahagia. Kebahagiaan itu juga dirasakan oleh warga seluruh dunia, karena memang kabar terjebaknya mereka tersebar ke seluruh dunia. Hingga sekarang, ke-33 penambang itu masih tetap berkumpul. Mereka sudah menganggap saudara satu sama lain, dan film pun tamat.